biasanya orang menemukan misi hidup itu dengan 3 cara ini. Nah, ini nanti tolong direnungi nih. Ya. Yang pertama adalah tadi ya, lakukan aja amal soleh, doing a deeds. Ya, amal soleh dalam semua aspek kehidupan. Dalam dimensi fitrah, perbaiki semuanya pelan-pelan. Ya, dalam keimanan, ya, dalam spiritual life, kehidupan spiritual, kehidupan dakwah, perbaiki satu-satu. Kemudian dalam family life, ya, dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak, perbaiki aja pelan-pelan. Dengan sosial gitu ya, bagaimana kita membina diri kita supaya percaya diri gitu ya, kemudian bisa berkolaborasi dalam lingkungan sosial. Perbaiki ya, termasuk kesehatan ya, dari mulai kesehatan diri sampai menyehatkan orang lain gitu. Nah, ketika ini sudah berkembang mekar ya, yang ini paling kiri, maka tercapai yang disebut dengan the mission of life. Ini yang Rasulullah alami, yang Rasulullah jalankan itu. Jadi Rasulullah SAW walaupun Islam belum turun sebagai agama akhir zaman ya, itu kan baru usia 40, tapi Rasulullah SAW dari usia 0 sampai 40 itu menjalani apa yang disebut dengan hayatun thayyibah, good life, ya, kehidupan yang baik. Dalam keimanan Rasulullah itu orang yang hanif ya kan, orang yang lurus dia. Ya, tidak ikut jadi penyembah berhala gitu ya. Memang Allah jaga ya, beliau maksum sebagai nabi, tapi ini bisa jadi pelajaran buat hidup kita. Ya, jagalah spiritual kita. Jadi kita tetap hanif dimanapun kita berada. Minimal gitu ya. Nah, itu good life. Yang kedua, Rasulullah secara intelektual, dia pembelajar yang hebat walaupun buta huruf kan. Sangat literate gitu ya. Menyukai ilmu dan seterusnya. Yang ketiga, Rasulullah juga orang yang punya bakat yang hebat kan. Pengembala pedagang yang hebat, pengembala kambing gitu ya dan seterusnya. Sampai saking hebatnya dagang itu sampai dilamar sama saudagar kan. Kalau sekarang ada pemuda dilamar sama konglomerat gimana? Terima nggak? Janda udah tua gitu ya. Rasul tuh menerima lamaran dari Khadijah ya, seorang perempuan janda tapi wanita mulia usia 40 gitu ya. Itu pada masa itu kok termasuk konglomerat lah. Ya, Bunda Khadijah Hajjatul Kubra anha itu termasuk konglomerat di Mekah. Ya, saking terpesonanya dengan akhlak Rasulullah, dengan cara berdagangnya sampai dilamar itu. Ya, itu kan berarti dahsyat ya kehidupannya ya. Gitu. Jadi pemuda ini bukan cuma ngincer anak gadis gitu ya. Kalau punya misi ini nanti memilih jodoh itu bukan masalah muda atau tua ya, tapi bisa nggak mendukung perjuangan. Nah, itu bahasanya gitu. Gitu ya. Termasuk para ayah mungkin yang mau poligami gitu ya. Itu nanti misinya relevan nggak dengan misi hidup? Kalau nggak relevan ya cuma syahwati berarti ya. Jangan sampai tuh. Ya, kita melakukan syariah tapi bukan bukan karena the mission of life, bukan karena syiratul mustaqim. Ya, nanti banyak maksiatnya gitu, banyak nyusahin orang. Nah, ini cara paling baik ini ya, good life. Nanti kita lakukan ini ya, dari 8 fitrah itu. Saya coba breakdown bagaimana realnya gitu ya, doing edits ini. Berikutnya expressing a value ya. Jadi ada yang diperjuangkan dalam hidup ya, misalnya kesejahteraan, keadilan, kemanusiaan, ya, kelestarian apa nih? Itu terus diperjuangkan. Nanti ujungnya Allah berikan misi hidup. Nah, kebanyakan manusia yang ketiga nih, yaitu apa? Suffering. Ya, menderita dia. Ya, misalnya kena narkoba, nauzubillah gitu ya. Terus kemudian DO kuliahnya gitu, atau pernikahannya babak belur gitu ya, banyak hutang gitu ya, istri kabur gitu, baru nih menemukan misi hidup. Bisa juga dia mungkin kaya, ya, melimpah hartanya tapi hampa, ya, tiap hari gelisah, kosong, nah, itu termasuk suffering juga gitu ya. Ada pertanyaan begini, nabi-nabi suffering nggak? Ya, nabi-nabi suffering juga, tapi beda ya, suffering orang yang menemukan jalan dengan suffering orang yang nggak ketemu jalan, sepakat nggak? Nah, biasanya manusia biasa itu mendapatkan misi hidupnya ketika suffer. Begitu dia terpuruk ya, mulai dia sadar gitu. Saya ini siapa ya? Saya ini mau kemana ya? Gitu kan? Ya kan? Jarang orang terpuruk itu kemudian nggak sadar. Ada memang orang yang terpuruk jadi kedukun, jadi musyrik ya. Ada juga terpuruk bunuh diri, nauzubillah. Tapi sebagian besar yang terpuruk ini biasanya dia bangkit gitu ya, bangkit. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan? Orang-orang yang terpuruk ini gitu ya, dia merasa dalam limbo kan ya, ruang sepi terbuang. Limbo ini ruang gelap yang nggak bisa keluar, nggak ada jalan keluar begitu. Nah, biasanya orang yang terpuruk ini itu melakukan ini sebenarnya doing a deeds ya. Dia melakukan 8 dimensi fitrah itu tapi dengan cara cepat. Ya, misalnya dia memperbaiki hubungan dengan Allah kan. Wah, ini saya selama ini malas beribadah, saya rajin gitu ya. Yang kedua, saya selama ini malas belajar. Wah, dengan terpuruk ini saya harus belajar nih, gitu kan. Selama ini saya belajarnya malas-malasan atau belajar cuma pengen karir. Nah, sekarang saya belajar untuk hidup yang lebih bermakna, gitu kan. Mulai membaca buku-buku, mulai berguru, begitu ya. Yang ketiga, dia mulai menelisik pekerjaannya atau bisnisnya. Jangan-jangan
selama ini pekerjaan saya atau bisnis saya nggak sesuai dengan bakat saya nih, gitu kan? Yang keempat, dia coba lacak hubungan dengan pasangan. Selama ini sama pasangan saya udah benar belum ya hubungannya gitu ya? Selama ini jangan-jangan saya zolim, sering nyakitin dia misalnya, begitu kan? Atau sama anak misalnya, selama ini sama anak saya nggak dekat. Atau sama orang tua, jangan-jangan saya durhaka nih sama orang tua ya, misalnya begitu ya. Ya jadi ketika terpuruk ini sebenarnya orang melakukan good life dengan cara cepat dari 8 fitrah gitu ya. Nah, semua diperbaiki. Secara sosial juga gitu, orang terpuruk biasanya rajin silaturahmi itu. Minta maaf maupun minta tolong begitu ya. Itu kan sepakat nggak? Nah, itu dimensi yang keenam ya, yang kelima ya. Yang keenam, dia mulai memperbaiki cara bicaranya gitu ya, cara bertuturnya. Itu kan estetika. Ya, dia mulai menangis membaca Al-Qur'an, mulai sensitif sama karena dia menderita gitu ya, mulai spiritualnya, ruhiyahnya mulai ditingkatkan gitu ya, emosionalnya dibuat stabil. Ya, kemudian secara kesehatan yang ketujuh, dia mulai olahraga ya, saya harus sehat nih, saya harus bugar, saya harus kembali. Ya, dia berhenti merokok ya, dia berhenti melakukan hal yang buruk ya. Selama ini dia makan makanan yang junk food, sekarang rajin olahraga. Karena dia pengen bangkit gitu ya, pengen kembali ke hidup yang normal, hidup yang bahagia, gitu kan? Ini kan penyesalan yang sebenarnya itu dari Allah semuanya kan, biar Allah tuh kayak dijewer lah, kayak anak kecil jalan belok-belok nggak jelas takut nyebur sama lo dijewer, sakit iya, tapi akhirnya jadi nggak nyebur jurang kan, jadi oh iya salah gitu kan. Nah kemudian kedewasaan ya, kemudian selama ini mungkin saya nggak dewasa jadi orang ya, kita selama ini saya mikirin diri saya sendiri. Sekarang saya harus berpikir gimana nih nolong umat biar saya juga ikut terangkat misalnya begitu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian para pemuda, biasanya orang nih suffering nih gitu ya. Nah hari ini kita pilih yang mana nih gitu ya. Pilih merancang hidup yang bahagia sampai ketemu fitrah, atau berjuang, atau yang ini nunggu menderita dulu. Nah mudah-mudahan kita yang ini dulu ya gitu ya. Kita rancang hidup yang bahagia gitu. Kalau misalnya hari ini saya kok susah ya menemukan misi hidup saya, ya jangan khawatir. Ya, lakukan aja doing a deeds ya. Lakukan lagi amal soleh. Ya, Al-Qur'an berbicara, Allah berfirman ya, barang siapa yang melakukan amal soleh gitu ya, baik laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka Allah akan berikan mereka hayatun thayyibatan ya, gitu. Hayatun thayyibat itu dua catatannya. Tapi orang-orang yang mengikuti ya, mengikuti orang-orang yang Allah mengatakan itu, janganlah kami ikuti orang-orang yang lalai dari niat kami, maka kami akan lalaikan mereka. Ya. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, tatabiyah hawa. Ya, nanti wakana amruhu furuto, ya, menjadi berantakanlah hidupnya. Gitu. Jadi wakana amruhu furuto itu lawan dari good life ya. Jadi hidupnya jadi berantakan, bad life gitu ya. Nah jadi hari ini kita coba ini ya, mari kita coba lihat seberapa baik misalnya fitrah-fitrah kita tumbuh. Sepakat ya? Oke. Jadi kalau udah ketemu misi hidup gimana? Ya nggak apa-apa gitu. Doing it di sini dia merawat dia, gitu ya, merawat, atau nanti kita ngecek. Ya jangan-jangan misi hidup kita tuh cuma obsesi nih, gitu. Jangan-jangan ya kita perasaan udah punya misi nih, tapi ternyata obsesi. Atau punya misi tapi nggak maju-maju. Cuma di tulisan aja, saya ingin memperjuangkan anak yatim. Dari 5 tahun yang lalu ya itu aja dalam bentuk tulisan ya, nggak bergerak. Nah ini barangkali ada good life kita yang nggak tumbuh. 8 dimensi fitrah mana yang jadi penghalang. Barangkali ada beberapa teman-teman yang sudah punya panggilan tuh. Saya ini kayak Allah panggil nih untuk menolong anak-anak ABK misalnya, untuk menolong para pemuda kampus misalnya, untuk menyelamatkan orang-orang yang para pemuda yang ingin menikah tapi dikasih jalan yang lebih baik gitu ya. Nah ini panggilan sudah lama nih di dada bergemuruh gitu ya, tapi nggak maju-maju nih, ya cuma cuman omdo yang omong doang gitu ya. Nah ini gimana ceritanya? Nah ini penting untuk melakukan nanti hayatun thayyibatun, good life.